Ya, perlu ada penelusuran. Kita ini sering dikacaukan oleh munculnya makam-makam baru. Banyak sekali makam baru yang tidak dikenal kemudian dibangun, dilegitimasi oleh salah satu ulama jadi makam keramat. Makamnya Syekh Maulana Maghribi, ternyata makam tidak dikenal penduduk, tapi juru kuncinya nanti store. Hahaha. Yang menang olimpiade matematika, olimpiade fisika, olimpiade kimia, anak pribumi, bukan anaknya habaib-habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Para pemirsa santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa kembali. Semoga yang nonton video ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah, kesehatannya dipelihara oleh Allah, yang punya usahanya dilancarkan oleh Allah, dan semua dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, saya akan terus membacakan isi majalah Pada Suka yang beberapa kesempatan yang lalu saya membacakan tentang yang berjudul pemalsuan makam kian marak, siapa dalangnya. Dan ternyata Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga juga berhasil mewawancarai seorang ahli sejarah, seorang tokoh besar di bangsa ini yang bernama almarhum Dr. Andus Kiai Haji Agus Sunyoko MPD, yang pada saat itu sebagai wakil ketua Les Bumi PBNU, di mana Pada Suka sempat bertemu dengan beliau lalu mewawancarainya. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil wawancara, di mana pada majalah Pada Suka ini tertulis edisi keempat 01 Januari tahun 2015. Judul oleh Pada Suka tertera harus ada pelurusan sejarah. Ini yang menjadi judul penulisan di dalam majalah Pada Suka ini. Menanggapi banyaknya pemalsuan makam ataupun sejarah, sejarawan Agus Sunyoko mengungkapkan keprihatinannya. Jika hal itu terus berlanjut, maka akan berdampak pada eksistensi bangsa. Berikut petikan wawancaranya dengan Ganda Himawan. Penanya menanyakan kepada Kiai Haji Agus Sunyoko, bagaimana pandangan Bapak tentang maraknya pemalsuan makam atau sejarah? Kiai Haji Agus Sunyoko menjawab, ya, perlu ada penelusuran. Kita ini sering dikacaukan oleh munculnya makam-makam baru yang sama sekali tidak bersifat historis. Historis itu mestinya ada yang berani meluruskan. Ini pertanyaan berikutnya kepada beliau. Lalu beliau menjawab, ya, nah ini kebetulan saya dengan Mas MBC Nur, putra almarhum Pak Arifin C. Nur, menyusun Atlas Wali Songo sebagai ensiklopedi dalam film. Jadi nanti dibuat film dokumenter isinya buku Atlas Wali Songo. Jadi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahkan bukan dongeng, karena selama perjalanan saya mengumpulkan data itu, sejarah, banyak sekali makam baru yang tidak dikenal kemudian dibangun, dilegitimasi oleh salah satu ulama jadi makam keramat.
Ini makamnya Syekh Maulana Maghribi. Ternyata makam tidak dikenal penduduk, tapi juru kuncinya nanti store. Hahaha. Nih yang ketawa ini adalah Ki Haji Agus Sunyoto, pemirsa. Kan kacau kalau sudah begitu. Belum lagi nanti makam-makam baru diberi legitimasi, makam Sayyid dan Habaib. Duh, kacau lagi. Terus penanya bertanya kembali kepada beliau, fenomena itu sudah ada? Ki Haji Agus Sunyoto kembali menjawab, ya, oh banyak sekali, dan saya paling keras menentang. Itu mengacaukan nanti, terutama ini. Nanti coba jenengan cari di Google tentang kelompok habaib dari klaim Azmatkan. Di situ seluruh orang Indonesia asli diklaim keturunan habaib, termasuk Ibu Kartini. Ini keturunan Sayyid. Lah, kan kacau. Nanti negara Indonesia ini dianggap negaranya wong Arab, dan kita jadi budak di sini nanti. Ujung-ujungnya itu sekarang dipromosikan kemana-mana bahwa tokoh-tokoh besar Indonesia itu adalah para habaib, keturunan Rasulullah SAW. Nanti ke depan hancur bangsa ini, karena ternyata orang-orang besar di sini, mulai dari kerajaan Majapahit yang mendirikan orang Arab, para habaib itu artinya penduduk pribumi bodoh semua, kan gitu, tidak punya peradaban. Saya menghadapi hal itu biasanya pakai logika berdasarkan kebenaran faktual. Kalau memang para habaib turunan Rasul yang dari Yaman itu memang benar-benar pernah menegakkan yang disebut kerajaan Majapahit, seperti dikatakan, harus dibuktikan. Ini jawaban daripada almarhum Ki Haji Agus Sunyoto, pemirsa sekalian. Lalu penanya kembali bertanya, tanggapan Bapak tentang Borobudur yang katanya peninggalan? Nah itu artinya kan penduduk pribumi bodoh, tidak punya peradaban, menunggu datangnya orang dari Timur Tengah, orang Arab dan Israel ke sini, baru ada peradaban di sini. Nah, logikanya kita tanya, kalau memang yang maju peradaban bangsa Arab dan Israel di sana, baru harusnya ada di Arab dan di Israel itu ada candi-candi yang lebih besar dari Borobudur dan Prambanan, kan? Kalau di sana tidak ada peradaban apa-apa, cuman tendo-tendonya wong Baduy, loh, bagaimana mereka datang ke Indonesia terus peradabannya jadi tinggi? Kan di situ mereka juga harus membuktikan bahwa ras mereka itu unggul, orangnya pintar-pintar, gitu loh. Kenyataannya di Indonesia ini yang menang Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, anak pribumi, bukan anaknya habaib-habaib. Kok itu real, fakta, kenyataan untuk membuktikan kecerdasan seseorang? Kalau turunan Kanjeng Nabi pasti cerdas, pintar. Jangan sampai orang bodoh mengaku-ngaku. Banyak mengklaim turunan Kanjeng Nabi, kemudian kita tunduk, gitu loh. Kalau turunan Kanjeng Nabi, pasti kualitas mereka lebih tinggi. Masya Allah, pemirsa. Terus penanya bertanya kembali, pemirsa, saran Bapak? Ki Haji Agus Sunyoto menjawab, ya, jangan mengklaim kok. Kalau cuma pintar ngomong, banyak orang pintar ngomong. Ini soalnya menyangkut masalah eksistensi bangsa. Kalau kita dijadikan bangsa nomor 3, bangsa kelas bawah, terus jadi ide-idean, injak-injakan maksudnya orang luar, itu kembali ke zaman Belanda dulu. Demikian pemirsa tentang pernyataan atau jawaban daripada almarhum Ki Haji Agus Sunyoto yang ditanyakan oleh
Ganda Himawan yang diangkat oleh majalah Parasuka tahun 2015, bahwa tahun 2015 sudah pernah diungkapkan oleh majalah Parasuka, dan yang bicara adalah langsung Atlas Wali Songo, langsung Kiai Haji Agus Nyoto sebagai penulis Atlas Wali Songo yang berbicara tentang banyaknya makam-makam palsu yang didirikan oleh oknum-oknum kelompok imigran yang datang dari luar negeri. Bahkan beliau keras sekali untuk menentang masalah itu. Semoga menyadarkan kita semuanya, jangan sampai makam-makam orang Nusantara, jangan sampai makam-makam kiai asli Nusantara, jangan sampai tokoh-tokoh asli Nusantara dibaalwikan atau dicatat sebagai nama orang lain yang bukan bagian daripada kelompoknya. Ini bagian daripada kedustaan kalau ada yang berbuat demikian, apalagi sampai disebarkan di berbagai macam media, disebarkan di berbagai macam kampung, disebarkan di berbagai macam kota, ada makomnya kelompok mereka. Lalu datang orang-orang mempercayainya. Kalau 100 orang yang percaya, kalau 1000 orang yang percaya, kalau jutaan orang yang percaya dari kepalsuan mereka, dari kedustaan mereka, maka mereka telah banyak menipu umat ini. Kita sebagai warga asli Nusantara, sebagai penduduk Indonesia harus sadar, jangan sampai tokoh-tokoh bangsa kita yang masih hidup atau yang telah wafat dikatakan sebagai orang-orang yang datang dari luar dan dijadikan sebagai kelompok mereka. Demikian yang diangkat oleh majalah Parasuka, semoga berkenan adanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.